Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas teori keperawatan yang dikembangkan oleh Imogen King yang menekankan pentingnya interaksi antara perawat dan pasien. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan teori keperawatan Imogen King, memberikan pemahaman tentang konsep, prinsip, dan penerapan teori dalam praktik keperawatan, serta menyampaikan bagaimana teori ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan komunikasi antara perawat dan pasien. Sebelum masuk ke dalam penjelasan teori, saya sebagai perwakilan kelompok 7 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Meta Fauzia sebagai pembicara materi dalam video presentasi kali ini. Lalu ada anggota kelompok saya, Nabila Arista, Rifki Nugraha, Bilkis Mumtasihab, dan Wiyunda Iklima Zahra. Sebelumnya, siapa sih Imogen King itu? Imogen King adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori keperawatan. Teori ini sangat relevan dalam konteks hubungan interpersonal antara perawat dan pasien, serta bagaimana proses keperawatan dapat membantu pasien mencapai kesejahteraan. Berikut adalah biografi dari Imogen King. Imogen Martina King lahir pada tanggal 30 Januari 1923. Ia adalah salah satu pelopor dan ahli teori keperawatan yang paling dicari karena teori pencapaian tujuannya yang ia kembangkan pada awal tahun 1960-an. Karyanya diajarkan kepada ribuan mahasiswa keperawatan di seluruh dunia dan diterapkan dalam berbagai lingkungan layanan. Sebagai pemimpin global yang diakui, King benar-benar membuat perbedaan positif bagi profesi keperawatan dengan dampak signifikannya pada basis ilmiah keperawatan. Ia membuat dampak yang bertahan lama pada pendidikan, praktik, dan penelitian keperawatan sambil bertindak sebagai pemimpin yang aktif dan ulung dalam keperawatan profesional. Karir keperawatan Imogen dimulai pada tahun 1945 setelah lulus dari St. John's Hospital School of Nursing, St. Louis, Missouri. Ia bekerja sebagai staf perawat medis bedah sambil kuliah di Bachelor of Science dalam keperawatan di St. Louis University pada tahun 1948. Dia mengajarkan keperawatan bedah kedokteran selama 10 tahun di St. John's Hospital School of Nursing dan menyelesaikan Master of Science dalam keperawatan di St. Louis University. Pada tahun 1959, Dr. King melanjutkan pendidikan di Columbia University, New York, Dr. Montag sebagai ketua, dan mendapatkan gelar dokter pendidikan pada tahun 1961. Dr. King dikenal pada tahun 2005 dengan kepeloporannya dalam gerakan teori keperawatan. Namun pada 1960-an, ia dikenal karena keahlian dalam kurikulum dan pengajaran. Dia ditunjuk oleh fakultas di Universitas Loyola Chicago pada tahun 1961 dan memimpin sebuah komite fakultas untuk mengembangkan kurikulum lulusan mengarah ke Master of Science dalam keperawatan. Pada tahun 1972, ia kembali ke Loyola University of Chicago mengajar mahasiswa pasca sarjana dan menerbitkan teori tentang keperawatan, sistem, konsep, proses pada tahun 1981. Dia berpartisipasi dalam konferensi teori nasional dan internasional dan terus mempublikasikan berbagai teorinya dalam jurnal. Proses transaksi dalam teori pencapaian tujuan mengarah pada hasil yang memberikan latihan berbasis bukti di abad 21. Dr. King adalah anggota aktif dari ANA selama lebih dari 50 tahun asosiasi di kabupaten dan negara. Ia menjabat pada banyak komite dan menerima banyak penghargaan di tingkat negara bagian, lokal, serta nasional. Dan yang terakhir adalah Florida Nurses Association Hall of Fame pada tahun 2003 dan American Nurses Association Hall of Fame pada tahun 2004. Saat pensiun, ia tetap aktif dalam organisasi profesi, kuliah tamu, dan publikasi. Pada saat yang sama, Dr. King adalah anggota komite dari Illinois Nurses Association untuk mengeksplorasi inisiasi Bachelor of Nursing di Chicago. Setelah lulus program di keperawatan, King kemudian mempersiapkan klinik spesialis atau konsep baru dalam perawatan bagi guru dan administrator untuk program sarjana community college atau sebuah konsep yang cukup baru pada waktu itu. Dr. King memiliki artikel berjudul Perawatan Teori, Masalah dan Kemajuan dalam jurnal diedit oleh Dr. Rogers. Dia juga menghabiskan 2 tahun dalam penelitian pembagian keperawatan, Biro Tenaga Kerja Kesehatan, dan diangkat sebagai Kepala Komite Penasihat Wanita di Servis. Sepanjang karirnya,
Ia juga aktif dalam olahraga sebagai pengamat basket dan permainan sepak bola, dan sebagai peserta aktif dalam tenis dan golf. Dan ia terus bermain di Liga Perempuan di Florida. Ia sangat menyukai seni, dan setelah bertahun-tahun, ia menghabiskan hidupnya dengan melukis pemandangan-pemandangan yang indah. Imogen King, seorang tokoh penting dalam dunia keperawatan, meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2007 setelah terkena stroke. Kepergiannya diumumkan oleh Patricia Quigley yang mengenang King sebagai sosok yang penuh inspirasi, membawa senyum, tawa, pengetahuan, dan semangat. 4 perawat Jepang yang pernah dibimbing oleh King bahkan melakukan perjalanan ke Florida untuk memberikan penghormatan terakhir. Upacara peringatan diadakan di 2 tempat, St. Pete Beach, Florida, dan Fort Madison, Iowa, tempat King dimakamkan. Upacara tersebut dihadiri oleh keluarga, teman, dan kolega. Dalam upacara tersebut, Patricia Mesmer membacakan Nightingale Tribute yang berisi ringkasan karir King dan puisi Imogen Was There, 7 mawar hijau Irlandia yang melambangkan 7 dekade karirnya serta beberapa foto penting dipajang dalam upacara peringatan tersebut. Teori Imogen King dikenal dengan nama Theory of Goal Attainment, yang berfokus pada pencapaian tujuan bersama antara perawat dan pasien. Teori ini menggambarkan hubungan interaktif yang terjadi antara perawat dan pasien dalam rangka mencapai kesehatan yang optimal. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama keperawatan adalah membantu pasien mencapai kesejahteraan yang lebih baik, baik itu dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Dalam proses ini, interaksi yang terjadi antara perawat dan pasien sangat penting, karena perawat berperan sebagai fasilitator dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah 4 konsep utama dalam teori Imogen King. Konsep utama Imogen King yang pertama adalah individu atau person. Setiap individu adalah makhluk yang unik dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang mempengaruhi kesehatannya. Individu juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun sosial. Yang kedua, lingkungan atau environment. Lingkungan adalah semua faktor eksternal yang dapat memengaruhi kesehatan individu, baik fisik, sosial, maupun budaya. Lingkungan ini berperan dalam membantu atau menghambat pencapaian tujuan kesehatan pasien. Yang ketiga ada kesehatan atau health. Kesehatan dalam konteks teori ini dilihat sebagai proses dinamis yang bersifat holistik. Kesehatan tidak hanya terbatas pada keadaan fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Dan yang terakhir adalah keperawatan atau nursing. Keperawatan dalam teori King adalah suatu proses interaksi yang terstruktur antara perawat dan pasien, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam perawatan kesehatan. Perawat memberikan bantuan dalam mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan kesehatan pasien. Yang selanjutnya adalah prinsip utama Imogen King. Prinsip utama teori Imogen King adalah bahwa perawat dan pasien berinteraksi dalam suatu proses yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesehatan. Kunci dari proses ini adalah komunikasi yang efektif dan pemahaman terhadap peran masing-masing pihak. Pertama, interaksi perawat dan pasien. Interaksi antara pasien dan perawat terjadi dalam bentuk komunikasi 2 arah. Pasien dan perawat saling berbagi informasi, keinginan, dan kebutuhan untuk memenuhi tujuan bersama. 2. Tujuan bersama. Teori ini menekankan pentingnya pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama oleh pasien dan perawat. Tujuan tersebut bisa bersifat fisik, seperti pemulihan dan sakit, psikologis, seperti meningkatkan rasa percaya diri, atau sosial, seperti mencapai independensi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, proses dinamis. Proses pencapaian dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi pasien. Proses ini membutuhkan penyesuaian yang terus-menerus dari kedua belah pihak. Keempat, partisipasi pasien. Pasien diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses perawatan, memberikan informasi yang relevan, dan bekerja sama dengan perawat untuk mencapai tujuan perawatan. Lalu, model teori Imogen King. Yang pertama, sistem perawat atau nurse system. Menyangkut peran dan tanggung jawab perawat dalam merencanakan dan memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, sistem pasien atau personal system. Berkaitan dengan individu sebagai penerima perawatan, mencakup keinginan, tujuan, dan harapan pasien. Yang ketiga, sistem lingkungan atau interpersonal system.
Lingkungan yang mempengaruhi kedua pihak dalam proses interaksi termasuk keluarga, teman, masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Dan selanjutnya ada 3 dimensi interaksi. Yang pertama, interaksi intrapersonal atau interaksi dalam diri. Cara pasien memahami dirinya dan tujuan kesehatan yang ingin dicapai. Yang kedua, interaksi interpersonal atau interaksi antara individu. Proses komunikasi dua arah antara perawat dan pasien untuk mencapai kesepakatan tentang tujuan perawatan. Yang terakhir, interaksi sosial atau individu dan lingkungan. Pengaruh lingkungan sosial dalam mendukung atau menghambat proses perawatan. Teori Imogen King tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelebihan dari teori ini adalah 1. Menekankan pentingnya hubungan interpersonal antara perawat dan pasien dalam perawatan. 2. Memberikan panduan yang jelas dalam mencapai tujuan perawatan bersama. 3. Memfokuskan pada individu sebagai subjek aktif dalam proses perawatan. Sedangkan kelemahannya yaitu sulit diterapkan dalam situasi dengan keterbatasan waktu atau sumber daya yang terbatas, serta mengharuskan keterlibatan pasien secara aktif yang mungkin tidak selalu memungkinkan bagi pasien dengan kondisi fisik atau psikologis tertentu. Penerapan teori Imogen King. Yang pertama, penilaian kebutuhan pasien. Perawat harus melakukan asesmen untuk memahami kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial pasien. Perawat juga harus mengidentifikasi masalah kesehatan yang dihadapi pasien dan mendiskusikan tujuan perawatan bersama pasien. Yang kedua, penyusunan tujuan bersama. Perawat dan pasien bersama-sama merumuskan tujuan kesehatan yang spesifik atau spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, realistik atau relevan, dan time atau terikat waktu atau biasa disingkat dengan SMART. Yang ketiga adalah implementasi dan evaluasi. Perawat melaksanakan intervensi keperawatan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Setelah periode tertentu, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah tujuan tercapai dan melakukan revisi jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah komunikasi efektif, mengutamakan komunikasi terbuka, empati, dan penghargaan terhadap pasien untuk menciptakan hubungan saling percaya, serta mendorong pasien untuk aktif dalam proses perawatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari teori ini adalah, teori Imogen King berfokus pada hubungan interaktif antara perawat dan pasien dalam pencapaian tujuan kesehatan yang optimal. Konsep inti dalam teori ini adalah komunikasi yang efektif, pencapaian tujuan bersama, dan penyesuaian dinamis sesuai dengan perubahan kondisi pasien. Menerapkan teori ini dalam praktik keperawatan dapat meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan pasien secara keseluruhan. Secara keseluruhan, teori Imogen King menawarkan pendekatan yang berfokus pada hubungan interpersonal dalam keperawatan yang membantu perawat dan pasien bekerja sama untuk mencapai tujuan kesehatan yang optimal, interaksi yang efektif, dan komunikasi yang baik. Contoh kasus aplikasi teori King. Seorang pasien lansia dengan penyakit kronis yang perlu mengelola pengobatannya. Perawat dan pasien bekerja sama untuk menetapkan tujuan pengelolaan penyakit, memberikan informasi yang jelas, dan terus berkomunikasi untuk memastikan pengobatan berjalan sesuai rencana. Maka pada pasien lansia menderita penyakit kronis, perawat dan pasien dapat berinteraksi untuk menetapkan tujuan pengelolaan penyakit termasuk memahami regimen pengobatan, perubahan gaya hidup, dan evaluasi rutin. Proses ini memastikan bahwa pasien terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesehatannya. Terima kasih telah mengikuti dan menonton presentasi ini. Semoga penjelasan tentang teori Imogen King dapat memberi pemahaman lebih dalam tentang pentingnya interaksi dalam praktik keperawatan.